di sini kami akan membahas tentang bagaimana sih wisatawan juga bisa mengalami dehidrasi. Nah, dehidrasi sendiri terjadi ketika seseorang sedang berwisata di bawah terik matahari, seperti ketika berada di pantai, tubuh secara alami kehilangan cairan melalui keringat, nafas, dan juga urin. Jika cairan yang hilang tidak digantikan dengan cukup cepat, maka bisa terjadilah dehidrasi, di mana kondisi tubuh ini kekurangan air dan juga elektrolit penting. Pada wisatawan, hal ini sangat sering terjadi karena aktivitas luar ruangan yang padat, cuaca yang panas, dan rasa haus yang sering diabaikan. Padahal sistem saraf dan juga otak sangat bergantung kepada keseimbangan cairan. Begitu kadar air menurun, fungsi otak mulai terganggu. Hal ini bisa menyebabkan gejala seperti pusing, konsentrasi menurun, hingga kebingungan. Nah, bagaimana sih mekanismenya? Jadi, mekanismenya yaitu air dalam tubuh berperan penting untuk menjaga tekanan darah, suhu tubuh, dan mengalirkan nutrisi ke seluruh organ. Saat wisatawan beraktivitas di luar ruangan, terutama di bawah terik matahari, maka tubuh bisa kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Nah, ketika cairan yang tidak tergantikan, volume darah atau plasma juga bisa menurun. Hal ini menyebabkan tekanan darah juga ikut turun. Nah, reseptor tekanan di pembuluh darah yang disebut sebagai baroreseptor juga segera memberikan sinyal kepada otak untuk mengaktifkan sistem saraf simpatik. Hasilnya, pembuluh darah di kulit menyempit atau vasokonstriksi agar darah bisa dialirkan ke otak dan juga jantung. Namun, jika kekurangan cairan yang terus berlanjut tanpa tertangani, mekanisme ini bisa gagal mempertahankan aliran darah ke otak dan bisa terjadilah hipoperfusi, yaitu berkurangnya pasokan oksigen di jaringan otak. Nah, dehidrasi menyebabkan darah bisa menjadi lebih pekat, meningkatkan kadar natrium, dan osmolalitas plasma. Akibatnya, cairan dari dalam sel bisa berpindah keluar untuk menyeimbangkan kadar garam di dalam darah. Hal ini membuat sel-sel otak menyusut karena kehilangan air. Penyusutan ini bisa mengganggu komunikasi antar neuron sehingga wisatawan dapat mengalami sakit kepala, gangguan fokus, iritabilitas, bahkan penurunan kesadaran. Selain itu, penyusutan neuron ini dapat memicu pelepasan neurotransmitter glutamat yang berlebih. Nah, zat kimia otak yang bisa terlalu banyak ini justru bisa merusak sel saraf sendiri. Inilah salah satu alasan mengapa dehidrasi berat ini bisa menyebabkan gejala neurologis seperti kejang. Nah, sistem saraf bekerja dengan mengirimkan impuls listrik antar neuron. Dan proses ini sangat bergantung pada keseimbangan ion natrium, kalium, dan juga kalsium. Nah, saat tubuh kekurangan cairan, keseimbangan ion ini akan bisa terganggu. Nah, potensial listrik di membran sel saraf bisa menjadi tidak stabil, sehingga sinyal saraf sulit diantarkan dengan normal. Akibatnya, refleks tubuh bisa melambat, koordinasi yang terganggu, dan kemampuan berpikir menurun. Wisatawan mungkin merasa sulit menjaga keseimbangan atau berpikir lambat saat mencari arah. Mekanisme ini bisa menjelaskan mengapa dehidrasi tidak hanya membuat seseorang lemas, tapi juga bisa mengacaukan fungsi otak dan sistem saraf pusat. Gejala klinis dan tanda gangguan saraf pada wisatawan. Dehidrasi ringan biasanya menimbulkan rasa haus, bibir kering, dan kelelahan. Namun, bila berkelanjutan menjadi sedang atau berat, muncullah gejala neurologis seperti pusing, gangguan koordinasi, penglihatan kabur, bahkan pingsan. Penurunan perfusi otak menyebabkan suplai oksigen berkurang, sedangkan aktivitas sistem saraf simpatik menimbulkan jantung berdebar dan napas cepat. Bila tekanan darah turun drastis, wisatawan bisa kehilangan kesadaran. Gejala ini bukan sekedar lelah biasa, tapi tanda otak sedang kekurangan pasokan darah.
Oleh karena itu, penting mengenali sinyal awal dehidrasi sebelum sintesa saraf mengalami gangguan permanen. Ketika cairan tubuh dikembalikan secara bertahap, tubuh mulai menormalkan kembali tekanan darah dan kadar elektrolit. Cairan yang masuk membantu mengembalikan aliran darah ke otak dan menyeimbangkan kadar natrium, sehingga air dapat masuk ke dalam sel secara perlahan. Dengan mekanisme ini, fungsi neuron kembali stabil dan transmisi sinyal otak membaik. Cara yang paling aman untuk rehidrasi adalah dengan larutan oralit atau minum dengan minuman yang isotonik. Minumlah perlahan, tidak sekaligus banyak, untuk menghindari pembengkakan pada otak. Hidrasi bukanlah hal sepele bagi wisatawan. Kehilangan cairan sedikit saja bisa mempengaruhi fungsi otak dan saraf. Karena itu, pencegahan jauh lebih penting daripada pengobatan. Biasanya, minum sebelum haus, bawa air minum sendiri, hindari alkohol dan kafein berlebihan, karena dapat mempercepat keluarnya cairan dari tubuh, dan konsumsi buah-buahan yang tinggi air seperti semangka atau jeruk. Gunakan pakaian ringan pada saat beraktivitas di bawah matahari serta istirahat yang cukup agar tubuh sempat menyesuaikan suhu. Dengan menjaga keseimbangan cairan, sistem saraf akan tetap stabil, konsentrasi terjaga, dan perjalanan wisatawan menjadi lebih aman dan serta menyenangkan.